Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sekaligus membagi tugas kelompok, yang mana kelompok terdiri dari 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, ada kelompok 3, dan kelompok 4. Adapun latar belakang yang pertama, penjelasan awal menjelaskan pentingnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebutkan bagaimana berbagi membantu menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan membantu mereka yang membutuhkan. Fakta pendukung: gunakan data atau contoh relevan, misalnya jumlah orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita atau dampak positif kegiatan berbagi di masyarakat. Adalah tuliskan tujuan dari topik ini, yaitu memotivasi orang untuk lebih peduli dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumusan masalah, tuliskan beberapa pertanyaan untuk mendefinisikan fokus pembahasan. Contoh, apa makna hidup lapang dengan berbagi? Mengapa berbagi dianggap penting dalam kehidupan masyarakat? Kemudian yang ketiga, bagaimana berbagi dapat menciptakan dampak positif bagi individu dan komunitas. Adapun landasan teorinya, referensi filosofis, sertakan pandangan dari tokoh agama, filsuf, atau ajaran moral yang mendukung pentingnya berbagi. Misalnya dalam agama Islam, konsep sedekah dan zakat. Dalam filsafat, pandangan tentang altruisme, memberi tanpa pamrih. Kemudian berikutnya, pendekatan psikologis, penelitian yang menunjukkan bagaimana berbagi dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental seseorang. Dan terakhir, sosiologi, teori solidaritas sosial dan dampak berbagi pada keharmonisan masyarakat. Adapun pembahasan meliputi deskripsi konsep, jalankan hidup lapang dengan berbagi secara lebih mendalam. Implementasi, berikan contoh nyata seperti program sosial, komunitas berbagi, adu aksi solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kendala, identifikasi hambatan yang sering dihadapi dalam menerapkan budaya berbagi, seperti egoisme atau ketidakpercayaan pada penerima bantuan. Adapun analis data, jika dimungkinkan kumpulkan data sederhana seperti survei tentang kebiasaan berbagi di lingkungan sekitar, data statistik dari lembaga sosial tentang kegiatan berbagi, studi kasus, kisah nyata seseorang yang hidupnya berubah karena berbagi atau menerima bantuan. Contoh, dari survei kepada 50 responden, 80% menyatakan bahwa berbagi membuat mereka merasa lebih bahagia, sedangkan 20% mengaku kesulitan berbagi karena keterbatasan finansial. Berikutnya, implikasi bagi individu, berbagi dapat meningkatkan
kebahagiaan pribadi dan rasa syukur. Bagi masyarakat, mendorong solidaritas, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan komunitas yang lebih harmonis. Bagi generasi muda, menanamkan nilai kepedulian sosial sejak dini. Kesimpulannya, ringkasan dari pembahasan ini yakni hidup lapang dengan berbagi bukan hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membantu individu menjadi lebih bahagia dan bersyukur. Budaya berbagi harus ditanamkan dalam setiap lapisan. Akhir dengan ajakan untuk memulai berbagi, mulai dari hal kecil di lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.